Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, kita katakan kuada sebab anugerah. Sebab anugerah-Mu kuada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat pujian ini dengan hati yang sungguh. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kuada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh Yesus, kami sembah, kami
memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu Bapa, dan biarlah sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, bacaan kita berada di Kejadian pasalnya yang ke-12. Satu orang baca 2 ayat. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Berikutnya Angelica. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Berikutnya Kak Santosa. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Berikutnya Kak Bintang. Sesudah itu Abram berangkat dari makin jauh, ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Berikutnya Kak Sondang. Pada waktu ia Mesir, berkatalah kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, maka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Berikutnya Kak Eca. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Berikutnya Kak Erina. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu.
Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan, keledai betina, dan unta. Berikutnya Kak Esther. Tetapi Tuhan menimpakan sebuah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Berikutnya Iren. Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan untuk mengantarkan Abram pergi bersama tangannya dan segala kepunyaannya. Iya, baik. Terima kasih untuk Saudari Jessica yang sudah melayani sharing bacaan pagi ini. Mungkin ada yang belum dapat, teman-temannya nggak apa-apa ya. Baik, kita akan mendengarkan renungan dari Kejadian pasal 12 yang akan disampaikan oleh Saudari Echa. Saya persilahkan. Puji Tuhan, pembacaan kita hari ini sudah sampai di Kejadian pasal yang ke-12. Hari ini kita belajar dari salah satu tokoh yang tentu sudah tidak asing bagi kita, yaitu dari Abram, yang namanya akan diubah menjadi Abraham, yang saat ini kita belajar dari Abram, dari perikop judulnya adalah Abram dipanggil Allah. Dan juga Abram ketika dia di Mesir. Setiap kita pasti pernah diperhadapkan pada sebuah pengambilan keputusan yang sulit. Apakah yang akan kita lakukan dalam situasi sulit tersebut? Apakah kita akan lari dari berhadapan dua keputusan yang sulit ini, ataukah kita tetap memiliki keputusan untuk bisa memilih dengan segala risiko yang ada? Itulah yang dialami pada Abram pada saat itu. Rencana Abram untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan terhindar daripada kelaparan itu ternyata membawa dia kepada pengambilan keputusan yang sulit. Keputusan yang sulit pada saat itu yang dialami Abraham adalah tidak mudah bagi Abram untuk memutuskan agar istrinya itu berpura-pura menjadi adiknya. Tujuannya Abram dan Sarah ini bersama dengan seluruh anggotanya untuk tetap tinggal aman di tanah Mesir. Karena pada saat itu dia mengalami kelaparan yang sungguh hebat dan memutuskan untuk bisa pergi ke Mesir. Nah, pada saat itu Tuhan sudah memberikan janjinya kepada Abram. Tuhan bilang di dalam ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tentu janji ini yang diberikan oleh Tuhan bukanlah janji yang cuma-cuma, bukanlah janji-janji palsu. Tetapi Tuhan memberikan janji ini adalah janji yang nyata dalam kehidupan Abraham. Kalau misalnya Abraham sudah diberikan janji yang sedemikian besar, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Tetapi ketika Abram diberikan sesuatu keputusan yang sulit, padahal dia sudah tahu janjinya Tuhan itu, ketika mereka tinggal di Mesir karena kelaparan yang hebat itu, ketika mereka tinggal di Mesir itu, mereka memutuskan untuk pindah di Mesir itu untuk menantikan kesempatan yang baru. Di dalam ayat yang ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, di Mesir itu ternyata Abram bukan hanya mendapati makanan, tetapi juga pembelajaran berharga tentang makna untuk mengimani janji Tuhan. Pada saat itu karena Abram ini dengan pikiran manusianya takut dibunuh, Abram ini meminta Sarai untuk mengatakan bahwa dia ini adalah adiknya, padahal yang sebenarnya dia adalah istrinya. Memang Sarai itu dituliskan adalah wanita yang cantik, sehingga menarik perhatian atau menarik hati Fir'aun.
Nah, mungkin pada saat itu Abraham berpikir bahwa dengan cara yang ditempuh ini, janji Tuhan di dalam ayat yang kedua tadi akan tergenapi. Mungkin juga Abraham berpikir bahwa untuk menjadi bangsa yang besar itu dan menjadi berkat untuk bangsa yang lainnya adalah melalui kompromi dengan Mesir dan memberikan Sarai sebagai istri Firaun. Nah, fokus iman Abraham ini ternyata sudah bergeser. Di tengah kendala yang dia hadapi, sumber selamat dan hidupnya itu bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada istrinya. Karena dia bilang di dalam ayat yang ke-13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Fokus iman Abraham ini sudah digeser, padahal Tuhan sudah bilang, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Tentu di sini tidak akan luput daripada pikirannya Abraham sendiri kalau misalnya Firaun ini tahu Sarah ini adalah istriku, maka aku akan dibunuh. Itu adalah pikiran manusianya Abraham, padahal Abraham sudah tahu janji yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Keputusan Abraham untuk berbohong ini adalah mengindikasikan iman yang bimbang terhadap pemeliharaan dan juga perlindungan Tuhan. Namun, Tuhan Abraham dan juga Tuhan kita yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang setia. Kalau misalnya dia bukan Tuhan yang setia, ketika melihat Abraham melakukan seperti itu, maka Tuhan akan menutup janjinya itu, sudah tidak menggenapi janjinya. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Ia mengajarkan Abraham ini untuk tidak menggeser fokus keselamatannya itu pada kehidupannya yang dia alami itu, meskipun dia harus mengalami situasi yang sulit. Dia mengalami kelaparan, dia harus meninggalkan tempat di mana dia saat itu bertumbuh dan harus pergi meninggalkan daerahnya, dan pada saat itu juga harus diperhadapkan dengan keputusan yang sulit, bagaimana istrinya ini disenangi oleh raja, dan dia berpikir kalau raja ini tahu dia itu istrinya, dia akan dibunuh. Nah, hidup beriman itu harus senantiasa diisi oleh ketaatan dan juga pengharapan itu yang berpusat kepada Tuhan. Sekalipun kita dihadapkan dengan mungkin godaan-godaan yang menyenangkan kedagingan kita, godaan-godaan yang menyenangkan kemanusiaan kita, tetapi ketika Tuhan sudah berfirman, aku akan memberkati engkau dan tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak, disitulah kita harus memiliki iman yang tetap memiliki ketaatan dan pengharapan yang berpusat kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya bahwa ada bagian Tuhan dan ada bagian kita dalam perjalanan memenuhi janji Tuhan itu dalam kehidupan kita, Tuhan akan memelihara, melindungi, dan menuntun kita untuk menurut kepada rencananya yang baik, bahkan yang terbaik dalam kehidupan kita, bagi setiap kita anak-anak yang dikasihinya. Nah, bagian kita adalah percaya, taat, dan berharap akan pemeliharaan serta pelindungan Tuhan, walaupun menghadapi kesulitan atau menghadapi keputusan-keputusan yang tidak mudah. Pada saat menemui tantangan dalam kehidupan beriman, jangan biarkan ketakutan dan dusta itu mengaburkan iman sejati kita kepada Tuhan. Pada saat itu, tindakan Abraham yang didasarkan pada rencana untuk menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan itu ternyata bukan tindakan yang tepat. Seharusnya Abraham itu berkonsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Hendaknya kita juga belajar untuk bisa ngomong terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah keputusan ini sudah benar ataukah keputusan ini salah ketika kita diperhadapkan dengan keputusan yang sulit. Skenario yang dirancang Abraham ini berdasarkan dengan kekhawatiran, malah juga menyebabkan orang lain mengalami hukuman. Tuhan memberikan tulah kepada para orang Firaun itu, dan juga di ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Ketika Abraham ini mengambil keputusan yang salah, dia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Padahal sebenarnya kalau dia mau jujur dan bilang kalau Sarah itu adalah istrinya, itu tidak apa-apa. Dia tidak akan mengalami dibunuh atau diusir dari situ seperti apa yang menjadi pikirannya di awal tadi.
Seharusnya Abraham ini melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam permasalahan hidup yang dia alami. Karena kekhawatiran yang dia alami itu membuat dia mengambil keputusan yang sulit. Dari sini kita belajar kekhawatiran-kekhawatiran atau pikiran-pikiran kita yang sebenarnya belum terjadi itu yang sering kali kita alami dalam kita mau mengambil keputusan itu, kekhawatiran itu seperti kursi goyang yang membuat kita itu bergerak, tetapi tidak membuat kita itu berpindah atau sampai ke suatu tempat. Jadi hanya tetap di situ karena kita hanya memikirkan apa yang ada dalam pikiran kita tanpa kita berkonsultasi dulu kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa belajar untuk tidak membiarkan kekhawatiran itu menguasai diri kita sehingga kita lupa untuk mengandalkan Tuhan dengan melibatkan Tuhan dalam setiap pemikiran dan pengambilan keputusan kita yang akan kita ambil sebagai solusi untuk mengatasi kekhawatiran kita. Disitulah kita belajar untuk memiliki iman yang percaya kepada Tuhan karena kita tahu iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sinilah ketika kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit, iman kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap beriman, mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, ataukah kita lebih mengutamakan kekhawatiran dan juga pikiran-pikiran manusiawi kita, padahal kita sudah tahu janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Baik itu situasi yang menyenangkan maupun situasi yang menyulitkan, biar kita terus memiliki fokus iman hanya kepada Tuhan, sehingga kita dapat sampai kepada tujuan sesuai dengan rencana Allah. Amin. Baik, terima kasih untuk Saudari Eca. Teman-teman, jadi hari ini kita belajar tentang Abram ya. Jadi namanya masih Abram, belum diganti menjadi Abraham, di mana Abraham yang menerima janji Tuhan, tapi Abram masih saja diliputi keraguan dan masih memiliki cara-cara sendiri untuk mencapai janji Tuhan gitu ya. Mungkin dia merasa janji Tuhan kok lama banget gitu kan ya teman-teman. Jadi mengenai Abram berkata Sarai adalah adiknya, hal itu salah karena motivasi Abram yang ingin aman gitu kan ya, aman, dan dia takut mengakui Sarai sebagai istrinya. Nah, tetapi sebenarnya memang kalau kita baca dalam Kejadian pasal 20 ayat 12 dikatakan begini, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Abram dan Sarai itu saudara tiri, teman-teman. Abram dan Sarai itu punya bapak yang sama, tapi ibu yang beda. Ibunya beda, bapaknya sama. Nih perhatikan ya, ini kata Abram. Ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, jadi beda ibu, saudara tiri. Makanya dia berkata Sarai ini adikku. Tapi dia tidak mengaku itu tetap berbohong karena Sarai bukan hanya adiknya, tapi bukan hanya adik tirinya, tapi istrinya kan. Nah, lalu motivasinya juga salah karena dia takut dan dia ingin selamat tadi. Jadi teman-teman, kita lihat bahwa nggak ada manusia yang kebal dengan dosa. Dosa selalu saja mempengaruhi, menjerumuskan manusia. Jadi mari kita belajar sebagai anak Tuhan. Abraham saja yang dikatakan bapak orang beriman yang mendapat janji Tuhan masih bisa jatuh. Apalagi kita orang yang masih bergumul berjuang gitu kan ya. Jadi mari kita menjaga hati kita juga tetap menguatkan iman kita kepada Tuhan, dan jangan biarkan iblis menjatuhkan kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Lirawati bisa berdoa syafaat deh. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami menjadi Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari sepanjang tidur kami Tuhan, hingga pada pagi hari ini, kami boleh melaksanakan ibadah kami. Itu semua bukan karena kuat hebat kami, tapi karena pertolongan Tuhan.
dan selalu memelihara kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan, lebih dahulu kami memohon ampun atas segala pelanggaran dosa yang kami lakukan. Supaya kami layak Tuhan untuk berseru di hadapan Tuhan menyampaikan segala doa kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang boleh berkati setiap pemimpin yang boleh memimpin negara ini, baik dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah segala rencana dan bahkan program yang mereka rancang Tuhan yang boleh berkati. Dan boleh Tuhan Engkau pakai mereka Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa Tuhan, kota di mana kami tinggal pada saat ini, kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap kota yang kami tempati. Banyak hal yang boleh terjadi di kota yang kami tinggali Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapa setiap hal-hal yang boleh kami lakukan di kota ini. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang tidak seberuntung dengan kami, orang yang tinggal di penjara, di panti asuhan, dan bahkan ada yang tinggal di jalanan Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh cukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan. Seperti Tuhan memelihara kehidupan kami, seperti Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang Tuhan untuk menolong kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memakai orang-orang yang boleh menolong mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh merasakan kecukupan melalui orang-orang yang Tuhan pakai dalam menolong kehidupan mereka. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa buat tiap gereja kami dimanapun Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memakai setiap hamba-hamba Tuhan untuk melakukan pelayanan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami, saudara-saudari kami yang jauh daripada sisi kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap mereka Tuhan. Mungkin ada keluarga kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah setiap obat yang mereka konsumsi, dan biarlah Tuhan yang boleh menjamah setiap tangan-tangan yang boleh menolong mereka dalam proses kesembuhan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bapa yang baik, berkati keluarga kami juga Tuhan, saudara-saudari kami, apapun setiap pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang boleh tolong. Kiranya Tuhan setiap pekerjaan yang boleh mereka lakukan Tuhan berkati, sehingga Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan bagi keluarga mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat kami yang hadir di mesbah pagi ini. Tuhan, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu setiap permasalahan yang boleh kami alami, baik dalam masalah pekerjaan kami, perkuliahan kami, dan bahkan apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan tahu apa yang kami alami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk dapat menyelesaikan setiap hal yang boleh kami alami Tuhan, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh pimpin setiap langkah kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan koridornya Tuhan. Bapa yang baik, segala permohonan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkan kami Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan bangsa kami kepada Tuhan. Kalau hari ini kami memperingati Hari Pahlawan, Tuhan yang berkati bangsa kami, supaya kami juga menjadi orang percaya yang memberikan kontribusi yang bagi bangsa kami, mentaati peraturan-peraturan pemerintah kami dengan baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami semua kepada Tuhan. Berkati Angelica, berkati Santo, berkati Sondang, berkati Eca, berkati Erina, berkati Esther, berkati
Iren, berkati Kaivi, berkati Lira, berkati Delima, berkati Jessica, berkati Ito Bintang secara khusus. Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang berikan dia kekuatan, Tuhan yang menguatkan imannya, Tuhan yang membela dia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan berkati juga hamba Tuhan, berkati kami dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati pendidikanmu, Tuhan memberkati segala sesuatu yang engkau kerjakan. Tuhan buat semuanya berhasil. Terimalah berkat, kasih, karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan pertolongan dari Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi semua teman-teman Tenggi yang sudah melayani. Berkati, tetap semangat semua. Tuhan berkati. Ya.